ada mbak-mbak yang sedang nyengir lebar sampai kuping ke dia. Dan halo, assalamualaikum ya, selamat datang kembali di channel aku. Jadi di episode kali ini Jadi di video kali ini aku akan membuka segmen baru. Maksud aku segmen perdana aku, yaitu segmen yang dimana aku akan bercerita horor kepada kalian, yaitu segmen HBI, horor bersama Iza. Horor bukan ada serem-seremnya ya, tapi malah ya nggak apa-apa, biar nggak tegang-tegang amat gitu. Jadi di episode pertama HBI ini aku bakal ngebawa sebuah cerita yang mana cerita ini aku denger langsung dari teman aku yang ngalamin. Cerita ini tuh berasal dari sebuah pondok pesantren. Jadi aku tuh dulu SMA-nya tuh di pondok pesantren, jadi madrasah aliyah gitu. Aku di sana mondok masuk asrama. Aku di pondok pesantren tersebut, waktu itu aku masih kelas 12, kelas 3 SMA. Jadi aku ada cerita, temen deket aku sendiri yang cerita sama aku kalau waktu itu tuh dia pernah ngalamin kisah horor, yang mana kisah horor tersebut bakal aku ceritain di sini sama kalian. Jadi tonton sampai habis ya. Jadi teman aku ini nggak mau disebutin namanya, jadi aku panggil aja dia namanya Mbak S ya, Mbak S. Waktu itu pada malam Rabu, malam sekolah, itu malam sekolah banget, bukan malam libur. Jadi kita tuh kalau di asrama tuh punya kebiasaan, yaitu kalau malam belajar atau malam besoknya sekolah, kita tuh belajar bersama-sama di musola gitu. Pas waktu itu ceritanya udah jam 10 dan asrama dibuka itu jam 9. Nah, jadi anak asrama tuh pada masuk gitu kan ke asrama. Jadi ada beberapa santriwati nih yang memilih untuk tetap di musola, belajar sambil kipasan. Dan salah satu dari santri-santri yang tinggal di musola tersebut adalah teman aku. Jadi Mbak S ini belajar, soalnya besok katanya dia ada ulangan. Jadi dia tuh suka nyari tempat yang sepi gitu di pojok dekat kipas angin, belajar. Nggak kerasa nih jam udah menunjukkan pukul 11. Jadi Mbak S ini udah berpikir mau pulang aja deh. Dan setelah dia sadar bahwa sekitarnya itu tinggal 2 orang, jadi Mbak S memutuskan untuk pulang. Pada saat itu jam 11, waktu itu di asrama aku tuh jam 11 itu udah jam tidur banget, jadi sepi banget. Nah, Mbak S ini memutuskan untuk pulang sendiri. Jalan lah dia tuh kan seorang diri. Nah, jadi posisi asrama aku tuh ini kan asrama. Nah, di sini musola nih. Nah, di samping asrama tuh kan, nah itu ada jalan. Nah, di dekat jalan itu ada sebuah pohon. Aku nggak tahu itu pohon apa namanya, itu lumayan gede pohonnya. Nah, kami menyebutnya itu pohon blueberry asem. Soalnya bentuk buahnya kayak blueberry tapi kecil dan asem banget. Nah, di pohon itu tuh emang tepi jalan gitu, bukan jalan gede ya, kayak jalan buat menghubungin antara asrama sama musola itu. Nah, di situ ada pohon. Dan pas waktu Mbak S ini lewat, itu tuh dia ngerasa kalau ada yang merhatiin dia dari atas. Kok kayak makin merunduk gitu loh yang dari atas tuh. Jadi Mbak S itu nengok ke atas dan boom, di situ ada mbak yang sedang nyengir lebar sampai kuping sambil gini. Serem gak tuh guys? Seorang diri mau teriak tapi udah malam, jadi dia mempercepat langkahnya. Asrama udah sepi banget, dia lari sampai kamar, dia nangis. Serem banget. Dia tuh nggak berani cerita sama teman sekamarnya, soalnya teman sekamarnya udah pada tidur, jadi nggak mungkin kan dia bangun. Bayangin aja gitu,
kalian diperlihatkan wajah mbak-mbak senyum sampai kuping. Dia serem, aku yang denger aja ya ampun sampai usap dada loh guys. Nah, itulah episode pertama dari segmen HBI. Maaf ya kalau ceritanya masih kayak rada canggung gitu, soalnya aku baru pertama kali. Semoga kalian suka videonya, jangan lupa untuk klik like, comment, dan subscribe. Dadah.